Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang administrasi pemerintahan daerah di NKRI. Baiklah, perkenalkan nama saya Rauda Razita selaku moderator. Saya Amelia Oksojani. Saya Vera Andika. Saya Tiara Gading Kencana. Saya Rahmat Hidayat. Saya Karisma Juliana. Saya Anissa Septiani. Baiklah, itulah tadi perkenalan dari anggota-anggota kelompok kami. Selanjutnya, pembacaan materi akan disampaikan masing-masing anggota. Kepada para anggota dipersilakan. Ini saya akan menjelaskan materi tentang masalah terminologi administrasi di Indonesia. Desentralisasi berkaitan dengan aspek administrasi pemerintahan daerah, khususnya yaitu istilah administrasi. Administrasi dan administrasi publik memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Menurut Deliengji 1980, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Silalahi 2005, adapun ciri pokok administrasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, pembagian tugas. Yang keempat, kegiatan yang runtut dalam suatu proses. Yang kelima, tujuan, yaitu sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui usaha kerjasama. Formulasi kebijakan publik terkait erat dengan persoalan politik, sedangkan implementasi kebijakan publik terkait erat dengan persoalan administratif birokratif. Cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks, tergantung dari perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pendapat Keban untuk cakupan administrasi publik diantaranya yaitu dimensi kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia atau SDM, sistem informasi, dan lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang B. Administrasi pemerintahan daerah Negara Kesatuan Indonesia. Nah, keberadaan atau eksistensi administrasi pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terkait dengan pertama, pemerintahan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia, yaitu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, berkaitan dengan ruang lingkup dan tingkatan administrasi publik dan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Ketiga, terkait dengan bidang atau urusan pemerintahan yang didesentralisasikan dan penyelenggaraan kewenangan otonomi daerah oleh pemerintahan daerah otonom. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana negara kesatuan menganut sistem pemerintahan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal tersebut mengandung makna bahwa desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia haruslah dipahami sebagai konsep atau aktivitas implementasi yang tidak hanya bernuansa technical administration atau partial administration saja, tetapi harus kita pandang juga sebagai proses of political interaction, dan ini sangat erat berkaitan dengan demokrasi. Administrasi pemerintahan daerah dikaitkan dengan ruang lingkup serta tingkatan administrasi negara baik dari bidang hubungan, pariwisata, maupun fenomena pemerintahan, yaitu meliputi 1. Administrasi pemerintahan pusat, 2. Administrasi pemerintahan daerah, 3. Administrasi pemerintahan kecamatan, 4. Administrasi pemerintahan kelurahan, 5. Administrasi pemerintahan desa, 6. Administrasi pemerintahan kota madya, 7. Administrasi pemerintahan kota administratif, 8. Administrasi departemen, 9. Administrasi non-departemen. Tingkatan administrasi tersebut merupakan perwujudan ruang lingkup sistem administrasi negara Republik Indonesia, SANRI tersebut.
Peran utama administrasi pemerintahan daerah adalah administrasi transformasi masyarakat daerah. Dalam konteks ini, administrasi pemerintahan di daerah berperan dalam mengolah usaha-usaha pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan daerah. Dengan transformasi administrasi akan terciptanya pelayanan publik yang ekselensi, serta keadilan sosial, ekonomi, dan juga publik. Perkenalkan, nama saya Pera Andika dengan NPM D1D020086. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang bandul administrasi pemerintahan daerah di antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Merujuk pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Kendatipun negara Republik Indonesia menganut prinsip negara kesatuan, namun karena faktor heterogenitas sosial, budaya, dan ekonomi, sharing of power kepada daerah otonom menjadi pilihan yang objektif dan rasional. Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Republik Indonesia, menggunakan sentralisasi, dekontralisasi, dan desentralisasi sebagai asas pemerintahan daerah. Pada daerah Orde Baru, pemerintahan telah mengatur hubungan kekuasaan pusat dan daerah dalam bobot yang seimbang. Dalam arti kekuasaan yang dimiliki, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah adalah berada pada titik keseimbangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 terkait bobot kekuasaan pada pemerintahan atau pemerintahan daerah. Menurut Kalo 2002, kondisi yang demikian itu disebabkan karena dua hal. Pertama, karena pengaturan undang-undang tentang pemerintahan daerah sejak kemerdekaan telah memiliki 6 undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kedua, yaitu disebabkan adanya perbedaan interpretasi dan implementasi undang-undang tentang pemerintahan daerah yang disebabkan kepentingan penguasa pada masa berlakunya undang-undang pemerintahan daerah. Agar administrasi pemerintahan daerah mampu berperan dan melakukan kegiatan secara efektif dan efisien, harus senantiasa berada pada bandul apakah dominasi pada pusat sentralisasi, dekontralisasi, atau pemerintahan daerah desentralisasi, atau berada pada bandul kombinasi dekontralisasi dan desentralisasi. Dua, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan pemerintahan. Kedaulatan negara kesatuan mengandung pengertian bahwa kewenangan pemerintahan baik politik maupun administrasi dimiliki oleh pemerintah pusat. Dalam artian konteks negara kesatuan, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan pemerintahan. Menurut Sarun Dajang, bahwa eksistensi daerah otonom dengan pemerintahan daerahnya adalah bergantung kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai pemegang wewenang tunggal pada negara kesatuan. Urusan pemerintahan yang didesentralisasikan adalah berupa urusan wajib dan urusan opsional. Dapat diasumsikan bahwa besar kecilnya kewenangan pemerintah yang didesentralisasikan akan menentukan derajat keotonomian suatu daerah. Jadi semakin besar kewenangan pemerintahan yang diberikan, maka cenderung semakin besar keotonomian suatu daerah dan sebaliknya. Tingkat keotonomian suatu daerah dapat ditukar dari segi kewenangannya mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan 4 ciri pokok, yaitu 1. Mempunyai aparatur pemerintah sendiri, 2. Mempunyai wewenang atau urusan tertentu, 3. Mempunyai wewenang mengelola keuangan sendiri, 4. Mempunyai wewenang membuat kebijakan sendiri. Kebijakan otonomi daerah bukan saja membawa kemajuan daerah, tetapi lebih daripada itu membawa kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi yang merata. Manakala kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan sosial ekonomi telah dapat diwujudkan di daerah, maka apa yang dicita-citakan oleh Founding Fathers, yaitu masyarakat yang adil makmur, dapat diwujudkan secara nasional. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiani dengan NPM D1D0240. Di sini saya akan membahas materi tentang kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia. Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.
Urusan rumah tangga daerah adalah urusan atau kegiatan pemerintahan tertentu yang dengan peraturan perundang-undangan diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tingkat 1 dan pemerintah daerah tingkat 2. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintahan dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintahan dan provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonom sebatas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintahan ini. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintahan pusat seperti 1. Hubungan luar negeri, 2. Pengendalian, 3. Moneter dan keuangan, dan yang keempat yaitu pertahanan dan keamanan. 4. Pejabat politik dan pejabat birokrasi karir dalam sistem administrasi pemerintahan daerah. Di dalam birokrasi, pejabat politik dan karir merupakan dua pihak yang saling membutuhkan. Jabatan karir membutuhkan dukungan politik dalam menjalankan kebijakan-kebijakan publik yang diterapkannya. Sedangkan politisi membutuhkan birokrasi sebagai eksekutor atau pelaksana kebijakan publik. Terkait apa dan siapa birokrasi itu, pertanyaannya adalah apa dan siapa birokrasi lokal daerah. Terkait apa dan siapa birokrasi itu adalah birokrasi itu sendiri, identik dengan administrasi. Kemudian apa dan siapa birokrasi lokal bahwa terdiri atas kepala daerah beserta aparaturnya. Dilihat dari susunan pemerintahan daerah, kepala daerah adalah kepala badan eksekutif daerah dan birokrasi karir berada di bawah badan eksekutif daerah. Hubungan politik dan administrasi birokrasi. Terlepas dari perdebatan apakah politik dan administrasi menyatu atau terpisah, politik dan administrasi selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi perubahan di bidang politik. Misalnya akan mempengaruhi sistem administrasi yang ada pada suatu daerah. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan urusan pemerintahan daerah berbasis efektivitas dan kinerja. Governance adalah sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Menurut United Nations Development Program atau UNDP tahun 1997 mendefinisikan pemerintahan sebagai pelaksanaan otoritas ekonomi politik dan administratif untuk mengelola urusan bangsa di semua tingkatan. Bank Dunia tahun 1997 mendefinisikan pemerintahan sebagai cara kekuasaan negara digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat. Merujuk pada definisi tersebut, Bank Dunia pada cara pemerintahan daerah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Mengacu pada definisi governance dari UNDP dan World Bank tersebut, dapat dipahami bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pusat perhatian utama dari governance adalah perbaikan kinerja. Keban tahun 2008. D2. Mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan amanah. World Bank tahun 1997 mendefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan hukum dan politik rangka bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sedangkan menurut UNDP tahun 1997 memberikan pengertian good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Perkenalkan, saya Karisma Juliana akan membahas materi tentang karakteristik pemerintah daerah yang baik. Pemerintah daerah yang mampu secara cepat merespon berbagai dinamika tuntunan masyarakat, lokal, nasional, regional maupun global, tentu memerlukan dukungan administrasi pemerintahan daerah yang baik, organisasi birokrasi yang efisien, serta aparatur yang memiliki kompetensi tinggi dan jujur. Tata pemerintah daerah yang baik memiliki indikator atau karakteristik seperti good governance.
Karakteristik tata pemerintah daerah yang baik yang pertama yaitu akuntabilitas, yang memiliki arti pertanggungjawaban secara umum atau dapat dipersalahkan. Artinya bahwa negara sanggup mempertanggungjawabkan apa yang sudah diatur. Selain itu agar pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya dan dapat dipersalahkan apabila meleset dari hal-hal yang seharusnya. Yang kedua yaitu transparansi, menyangkut mengenai keterbukaan pemerintah terhadap informasi dan kegiatan yang dilakukan dalam lingkup pemerintah tersebut. Yang ketiga, independensi, yang diartikan sebagai keadaan netral atau tidak berpihak, maka itu salah karena apapun itu selalu dihadapkan pada dua pilihan, sehingga independensi menjadi pihak yang benar. Yang keempat, koordinasi, memiliki makna bahwa antar jabatan harus memiliki koordinasi yang baik agar tercipta sistem pemerintahan yang tertata dengan baik. Yang kelima, partisipasi, bahwa seluruh pemangku jabatan harus mengambil adil dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan dalam negara, sehingga seluruh aspirasi rakyat dapat tersalurkan. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu cari anak kedokteran, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak administrasi publik, aku maju paling depan. Kajianku siap membantah kebijakanmu.